Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan yang pertama Jihan Nurfah, yang kedua Lutfia Ashifa, yang ketiga Mila Fauzia, keempat Mutiara Islami Riyadi, kelima Ninda Rahayu, dan keenam Nisa Maulidia Syafitri, yang tentang mempresentasikan tentang perkembangan kepribadian. Poin-poin selanjutnya yaitu tentang konsep kepribadian, yang kedua itu tentang tahapan-tahapan dalam perkembangan kepribadian, dan yang ketiga itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kepribadian, dan yang keempat itu implikasi aspek tentang perkembangan kepribadian, dan yang terakhir itu tentang perubahan dalam aspek kepribadian. Mari kita dengarkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep kepribadian. Sebelum kita mengetahui apa saja konsep yang berhubungan dengan kepribadian, kita terlebih dahulu mengetahui apa sih pengertian dari kepribadian. Kepribadian ini terbentuk karena adanya proses sosialisasi kepribadian yang merupakan kecenderungan psikologi seseorang untuk melakukan tingkah laku sosial tertentu, baik berupa perasaan, perbuatan, bersikap, dan juga berpikir. Sementara kepribadian dari sisi psikologis, Gordon Allport mengatakan bahwa kepribadian untuk aspek psikis dan fisik juga merupakan struktur dan sekaligus proses. Jadi, kepribadian adalah sesuatu yang dapat berubah kapan saja. Allport bahkan secara khusus mengatakan bahwa kepribadian yang secara teratur juga mengalami perubahan. Selanjutnya, kepribadian menurut para ahli. Menurut Singer, kepribadian adalah keseluruhan perilaku dari seorang individu dengan sistem kecenderungan tertentu yang berinteraksi dengan serangkaian instruksi. Sementara menurut Kober, kepribadian adalah gabungan keseluruhan dari sifat-sifat yang tampak dan dapat dilihat oleh seseorang. Selanjutnya, konsep kepribadian. Ada beberapa konsep yang berhubungan erat dengan kepribadian, bahkan kadang-kadang disamakan dengan kepribadian. Beberapa konsep yang berhubungan dengan kepribadian menurut Auwisol sebagai berikut. Yang pertama ada karakter. Karakter yaitu penggambaran tingkah laku yang lebih menonjolkan nilai benar salah, baik buruk, baik secara eksplisit maupun implisit. Dan yang kedua ada temperamen, yaitu kepribadian yang berkaitan erat dengan determinan biologis atau fisiologis. Yang ketiga ada traits atau sifat-sifat, yaitu respon yang sama terhadap kelompok stimulus yang mirip. Traits ini biasanya berlangsung dalam kurun waktu yang relatif lama. Dan yang keempat ada tipe atribut atau ciri, yaitu mirip dengan sifat, namun dalam kelompok stimuli, tipe atribut ini lebih terbatas. Dan yang kelima ada habit atau kebiasaan. Habit merupakan respon yang sama yang cenderung berulang untuk stimulus yang sama pula. Baik, selanjutnya kepribadian menurut Si Jijung. Menurutnya tipe kepribadian seseorang dibagi menjadi dua. Yang pertama ada extrovert dan yang kedua ada introvert. Yang pertama ada extrovert. Extrovert ini tipe kepribadian yang biasanya dimiliki oleh seseorang yang perhatiannya lebih difokuskan keluar dirinya sendiri. Ciri sifat yang dimiliki oleh seorang extrovert ini yaitu mereka lancar dalam bergaul, dapat berbicara di depan banyak orang dengan mudah, suka berteman, ramah, dan juga dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan baru dengan mudah. Yang kedua ada introvert. Tipe kepribadian seseorang yang dimana perhatian seorang introvert ini lebih fokus ke dalam dirinya sendiri. Ciri sifat yang dimiliki seorang yang introvert ini lebih cenderung diliputi dengan kecemasan, kekhawatiran, malu, canggung, dan juga lebih suka melakukan sesuatu apapun itu sendiri. Mereka juga lebih susah menyesuaikan diri dan jiwanya di lingkungan baru karena mereka cukup tertutup. Introvert ini kebalikan dari extrovert. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan-tahapan perkembangan Tahapan-tahapan perkembangan kepribadian. Meskipun kepribadian seseorang itu relatif konstan, namun dalam kenyataannya sering ditemukan bahwa perubahan kepribadian dapat dan mungkin saja terjadi.
terutama dipengaruhi oleh faktor lingkungan daripada faktor fisik. Erikson dalam Nana Shaudi Sukmadinata tahun 2005 mengemukakan bahwa tahapan perkembangan kepribadian yaitu yang pertama masa bayi atau infansi, ditandai dengan adanya kecenderungan perilaku bayi didasari oleh dorongan mempercayai atau tidak mempercayai orang-orang di sekitarnya. Dia sepenuhnya mempercayai orang tuanya, tetapi orang yang dianggap asing, dia tidak akan mempercayainya. Oleh karena itu, kadang bayi menangis bila dipangku oleh orang yang tidak dikenalnya. Ia bukan saja tidak percaya kepada orang-orang yang asing, tetapi juga kepada benda asing, tempat asing, suara asing, perlakuan asing, dan sebagainya. Kalau menghadapi situasi tersebut, seringkali bayi menangis. Yang kedua, masa kanak-kanak, atau kita sering sebut dengan early childhood, ditandai adanya kecenderungan. Pada masa ini, sampai batas-batas tertentu, anak sudah biasa berdiri sendiri, dalam arti duduk, berdiri, berjalan, bermain, minum dari botol sendiri tanpa ditolong oleh orang tuanya. Tetapi di sisi lain, dia telah mulai memiliki rasa malu dan keraguan dalam berbuat, sehingga seringkali minta pertolongan atau persetujuan dari orang tuanya. Yang ketiga, masa prasekolah. Ditandai adanya kecenderungan inisiatif atau guilty. Pada masa ini, anak telah memiliki beberapa kecakapan. Dengan kecakapan-kecakapan tersebut, dia terdorong melakukan beberapa kegiatan. Tetapi, karena kemampuan anak tersebut masih terbatas, ada kalanya dia mengalami kegagalan. Kegagalan tersebut menyebabkan dia memiliki perasaan bersalah, dan untuk sementara waktu, dia tidak mau berinisiatif atau berbuat. Yang keempat, masa sekolah. Ditandai adanya kecenderungan industri inferiority. Sebagai kelanjutan dari perkembangan tahap sebelumnya, pada masa ini anak sangat aktif mempelajari apa saja yang ada di lingkungannya. Dorongan untuk mengetahui dan berbuat terhadap lingkungannya sangat besar. Tetapi di pihak lain karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuannya, kadang-kadang dia menghadapi kesusahan, hambatan, bahkan kegagalan. Hambatan dan kegagalan ini dapat menyebabkan anak merasa rendah diri. Selanjutnya yang kelima, masa remaja. Ditandai adanya kecenderungan identity confusion sebagai persiapan ke arah kedewasaan, didukung pula oleh kemampuan dan kecakapan-kecakapan yang dimilikinya. Dia berusaha untuk membentuk dan memperlihatkan identitas diri, ciri-ciri yang khas dari dirinya. Dorongan membentuk dan memperlihatkan identitas diri ini pada para remaja sering sekali sangat ekstrim dan berlebihan, sehingga tidak jarang dipandang oleh lingkungannya sebagai penyimpangan atau kenakalan. Dorongan pembentukan identitas diri yang kuat di satu pihak sering diimbangi oleh rasa setia kawan dan toleransi yang besar terhadap kelompok sebayanya. Di antara kelompok sebaya mereka mengadakan pembagian peran, dan seringkali mereka sangat patuh terhadap peran yang diberikan kepada masing-masing anggotanya. Yang keenam, masa dewasa awal. Ditandai adanya kecenderungan intimasi atau isolation. Kalau pada masa sebelumnya, individu memiliki ikatan yang kuat dengan kelompok sebaya. Namun, pada masa ini, ikatan kelompok sudah mulai longgar. Mereka sudah mulai selektif. Dia membina hubungan yang intim hanya dengan orang-orang tertentu yang sepaham. Jadi pada tahap ini timbul dorongan untuk membuat hubungan yang intim dengan orang-orang tertentu dan kurang akrab atau renggang dengan yang lainnya. Yang ketujuh, masa dewasa. Ditandai adanya kecenderungan generatif atau stagnation. Sesuai dengan namanya, masa dewasa. Pada tahap ini, individu telah mencapai puncak dari perkembangan segala kemampuannya. Pengetahuannya cukup luas, kecakapannya cukup banyak, sehingga perkembangan individu sangat pesat. Meskipun pengetahuan dan kecakapan individu sangat luas, tetapi dia tidak mungkin dapat menguasai segala macam ilmu dan kecakapan, sehingga tetap pengetahuan dan kecakapannya terbatas. Untuk mengerjakan atau mencapai hal-hal tertentu, ia mengalami hambatan. Yang kedelapan, masa hari tua. Ditandanya ada kecenderungan ego integrity atau despair. Pada masa ini, individu telah memiliki kesatuan atau integritas pribadi. Semua yang telah dikaji dan didalaminya telah menjadi milik pribadinya. Pribadi yang telah mapan di satu pihak digoyahkan oleh usianya yang mendekati akhir. Mungkin ia masih memiliki beberapa keinginan atau tujuan yang akan dicapainya, tetapi faktor usia. Hal itu sedikit sekali kemungkinan untuk dapat dicapai. Dalam situasi ini, individu merasa putus asa. Dorongan untuk terus berprestasi masih ada, tetapi pengikisan kemampuan karena usia seringkali mematahkan dorongan tersebut, sehingga keputusan acap kali menghantuinya. Di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan materi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kepribadian. Secara garis besar, ada dua faktor utama yang dapat mempengaruhi perkembangan kepribadian seseorang, yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama ada faktor internal. Faktor internal yaitu faktor yang berasal dalam diri orang itu sendiri. Yang termasuk dalam faktor internal diantaranya, pertama ada sikap. Sikap menurut Notato Mojo merupakan kesiapan atau kesediaan seseorang untuk bertindak atau melakukan sesuatu. Yang kedua ada bakat.
Bakat adalah suatu kemampuan yang dimiliki seseorang yang sudah melekat di dalam dirinya yang dapat digunakan untuk melakukan hal tertentu dengan jauh lebih baik. Yang ketiga, ada kemampuan. Kemampuan adalah suatu kesanggupan dalam melakukan sesuatu. Yang keempat, ada minat. Minat adalah sumber motivasi yang mendorong seseorang untuk melakukan apa yang mereka inginkan, supaya mereka bisa melakukan hal tersebut. Yang kelima, ada afektif. Afektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Afektif juga mencakup ke dalam watak perilaku seseorang seperti perasaannya, minat, sikap, emosi, dan lain-lainnya. 6. Ada kebutuhan. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi untuk keberlangsungan hidupnya. Yang ketujuh, ada motivasi. Motivasi adalah suatu dorongan kehendak yang menyebabkan seseorang atau yang dapat menyebabkan seseorang melakukan perbuatan untuk mencapai tujuan tertentu. Faktor yang selanjutnya yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar diri manusia yang dapat mempengaruhi kepribadiannya, yaitu diantaranya ada sosial, budaya, dan sekolah. Yang pertama ada sosial. Menurut Kate Jacob, sosial adalah sesuatu yang dibangun dan terjadi dalam sebuah siklus komunitas. Dalam hal ini sosial yang dimaksud adalah sosial masyarakat. Sebelum pada masyarakat, keluarga adalah tempat atau lingkungan pertama bagi perkembangan kepribadian seseorang atau kepribadian anak. Pengaruh lingkungan keluarga terhadap perkembangan anak sangat dapat menentukan perkembangan pribadi anak tersebut. Hal itu disebabkan karena keluarga merupakan sosial pertama yang menjadi pusat identitas anak, yang dapat juga menjadi sumber pembelajaran utama dan pertama bagi anak. Maka jika seorang anak mendapatkan pengaruh baik atau positif dalam lingkungan sosialnya, maka akan sangat berpengaruh juga terhadap perkembangan yang lebih baik juga dalam kepribadiannya. Ini dapat diartikan bahwa faktor sosial sangat mempengaruhi dan mempunyai pengaruh terhadap perkembangan dan pembentukan kepribadian anak. Yang kedua, ada kebudayaan. Kebudayaan suatu masyarakat memberikan pengaruh terhadap setiap warganya, baik dalam menyangkut cara berpikirnya, cara bersikap, maupun cara berperilaku. Pengaruh kebudayaan terhadap kepribadian dapat dilihat dari perbedaan masyarakat modern dengan masyarakat primitif, di mana masyarakat modern mempunyai kebudayaan yang sudah maju dibanding dengan masyarakat primitif yang kebudayaannya masih sederhana atau masih tradisional. Perbedaan itu tampak dalam gaya hidupnya, seperti bagaimana cara mereka makan, berpakaian, memelihara kesehatan, berinteraksi dengan sesama, bagaimana mata pencahariannya, dan cara berpikir. Yang ketiga, ada sekolah. Lingkungan sekolah juga dapat sangat mempengaruhi kepribadian seseorang. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dalam lingkungan sekolah diantaranya, pertama ada iklim emosional kelas, yang dimana lingkungan kelas akan sangat menentukan perkembangan kepribadian pada anak, dimana jika ruang kelas dengan guru yang bersikap ramah dan respek terhadap siswanya atau peserta didik dapat memberikan dampak yang positif bagi perkembangan psikis anak. Sebaliknya, jika ruangan kelas dengan guru yang bersikap tidak menghargai, itu akan berdampak buruk atau kurang baik terhadap anak. Yang kedua, ada disiplin. Disiplin adalah suatu bentuk tindakan mematuhi dan melakukan sesuatu sesuai dengan nilai-nilai dan aturan yang dipercaya merupakan tanggung jawabnya. Yang ketiga, ada prestasi belajar. Perolehan prestasi belajar atau peringkat kelas dapat mempengaruhi peningkatan harga diri dan sikap percaya diri seseorang, maka akan berpengaruh juga dalam kepribadiannya dalam percaya dirinya. Yang keempat, ada penerimaan teman atau sebaya. Siswa yang dapat diterima oleh teman-temannya, dia akan sangat mengembangkan sikap positif terhadap dirinya dan juga orang lain. Dia akan merasa menjadi orang yang berharga jika dia diterima dengan teman sebayanya. Maka dengan penerimaan teman sebaya atau temannya, itu akan mempengaruhi kepribadian seseorang, bagaimana dia bersikap kepada temannya atau orang lain. Yang selanjutnya adalah implikasi aspek-aspek perkembangan bagi penyelenggara pendidikan dan pembelajaran. Jadi, aspek-aspek perkembangan peserta didik yang berimplikasi terhadap proses pendidikan adalah yang pertama itu ada implikasi perkembangan biologis dan perseptual. Nah, perkembangan peserta didik memegang peranan yang penting terhadap pendidikan. Maka dari itu, jelaslah perbedaan perkembangan fisik harus dihadapi dengan cara yang tepat oleh para pendidik. Nah, meskipun tidak sepesat pada masa usia dini, perkembangan biologis ataupun perseptual anak itu akan terus berlangsung. Pemahaman tentang karakteristik perkembangan akhirnya membawa beberapa implikasi bagi penyelenggaraan pendidikan di sekolah dasar. Implikasi-implikasi dimaksud khususnya berkenaan dengan penyelenggaraan pembelajaran secara umum, pemeliharaan kesehatan dan nutrisi anak, pendidikan jasmani dan kesehatan, serta penciptaan lingkungan dan pembiasaan berperilaku sehat. Nah, yang kedua ada implikasi perkembangan intelektual. Jadi, perkembangan intelektual itu berkaitan erat dengan potensi otak manusia. Nah, kalau menurut Widya Smadi itu, potensi otak manusia hanya tampak 8% sebagai pikiran sadar. Nah, sisanya 92% itu disebut alam bawah sadar. Maka dari itu, perkembangan intelektual pada peserta didik itu perlu ditingkatkan dan dikembangkan. Nah, sedangkan menurut pendapat Budi Amin dan kawan-kawan, proses perkembangan intelektual melibatkan perubahan dalam kemampuan dan pola berpikir, kemahiran bahasa, dan cara individu memperoleh pengetahuan dari lingkungannya.
Nah, aktivitas-aktivitas seperti mengamati dan mengklasifikasikan benda-benda, menyatukan beberapa kata menjadi satu kalimat, menghafal doa, memecahkan soal-soal matematika, dan menceritakan pengalaman kepada orang lain merupakan peran proses intelektual dalam perkembangan anak. Nah, contohnya ada perkembangan bahasa. Bahasa itu alat komunikasi dengan orang lain, tetapi pada dasarnya tidak hanya berupa bicara, tetapi juga dapat dilakukan dengan tanda isyarat tangan atau anggota tubuh yang lain. Nah, menurut Budiman dan kawan-kawan, mereka menjelaskan implikasi perkembangan bahasa pada peserta didik itu adalah ada 3. Yang pertama itu, jika kegiatan pembelajaran bersifat efektif, maka perkembangan bahasanya berjalan secara formal. Yang kedua itu, bahasa itu adalah alat komunikasi paling efektif dalam pergaulan sosial. Nah, yang ketiga, walaupun anak SD mempunyai kemampuan potensi yang berbeda-beda, tetapi pemberian lingkungan yang kondusif bagi perkembangan bahasa sangat perlu. Lalu ada perkembangan kreativitas. Nah, Geldner berpendapat kreativitas itu suatu aktivitas otak yang terorganisasikan, komprehensif, dan imajinatif tinggi untuk menghasilkan sesuatu yang orisinil. Oleh karena itu, kreativitas lebih dikatakan sebagai sesuatu yang lebih inovatif daripada reproduktif. Kata Trevinger mengemukakan sejumlah pengalaman belajar yang dapat dikembangkan oleh pendidik agar mampu mendorong kreativitas peserta didik khususnya dalam proses pembelajaran. Hal tersebut antara lain, guru diharapkan dapat menyajikan materi pembelajaran, menyiapkan berbagai media, menggunakan pendekatan pembelajaran yang memungkinkan posisi peserta didik sebagai subjek daripada objek pembelajaran, serta mengadakan evaluasi yang tepat sehingga mampu mendukung pengembangan kreativitas pendidik atau maksudnya peserta didik. Nah, yang ketiga ada implikasi perkembangan sosial. Nah, manusia itu kan makhluk sosial. Sejak awal lahir, bayi sudah masuk ke dalam masyarakat kecil yang disebut dengan keluarga. Ketika masih kecil, hanya memiliki hak saja. Seperti dalam keluarga, anak kecil memiliki hak untuk dipelihara dan dilindungi oleh orang tuanya. Tapi lama-kelamaan akan mempunyai kewajiban juga. Menurut Budiman sendiri, jika dilihat dari pemahaman terhadap aspek perkembangan sosial para peserta didik, yaitu 1. Untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dalam menyadari dan menghayati pengalaman sosialnya. Yang kedua, keberadaan teman sebaya bagi anak usia SD adalah hal yang sangat berarti. Bukan cuma sekedar sumber kesenangan, tetapi juga membantu mengembangkan banyak aspek perkembangan anak. Nah, ini mengimplikasikan perlunya aktivitas-aktivitas pendidikan yang memberikan banyak kesempatan kepada peserta didik untuk berdialog dengan sesamanya. Nah, lalu yang ketiga ada implikasi perkembangan emosional. Menurut Sarwono, emosi itu adalah keadaan pada diri seseorang yang disertai warna afektif, baik pada tingkat lemah maupun pada tingkat yang luas. Nah, Baraja menjelaskan beberapa contoh tentang pengaruh emosi terhadap perilaku individu dalam pembelajaran. Di antaranya itu, yang pertama ada memperkuat dan melemahkan semangat apabila timbul rasa senang atau kecewa atas hasil belajar yang dicapai. Yang kedua, menghambat konsentrasi belajar apabila sedang mengalami ketegangan emosi. Yang ketiga, mengganggu penyesuaian sosial apabila terjadi rasa cemburu dan iri hati. Dan yang keempat, suasana emosional yang dialami individu semasa kecilnya akan berpengaruh atau akan mempengaruhi sikapnya di kemudian hari. Nah, lalu yang kelima, ada implikasi perkembangan moral. Menurut Purwanto, moral bukan hanya memiliki arti bertingkah laku sopan santun, bertindak dengan lemah lembut, dan berbakti kepada orang tua saja, melainkan lebih luas lagi daripada itu. Selalu berkata jujur, bertindak konsekuen, bertanggung jawab, cinta bangsa dan sesama manusia, mengabdi kepada masyarakat, mengabdi kepada rakyat dan negara, berkemauan keras, berperasaan halus dan sebagainya. Itu juga termasuk pula ke dalam moral yang perlu dikembangkan dan ditanamkan dalam hati sanubari anak-anak dari sekarang. Nah, yang keenam itu ada implikasi perkembangan fisik motorik. Nah, perkembangan fisik motorik anak dapat dilakukan dengan memberikan kesempatan yang sama pada anak laki-laki ataupun perempuan. Bahkan guru dituntut untuk menciptakan budaya lingkungan teman sebaya yang mengajarkan keterampilan fisik dengan cara mencoba membantu seseorang yang mengalami hambatan dalam tugas-tugas perkembangan ini. Perkembangan fisik motorik ini ditandai hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu ada pertumbuhan anak pesat, lengan dan kaki panjang, tungkai kurus, kemudian menjadi gemuk. Yang kedua ada gigi susu berganti dengan gigi tetap. Yang ketiga ada penuh energi, suka bergerak aktif sekali, makin lama keaktifan lebih terarah. Yang keempat adalah masih senang berlari. Sementara itu, implikasi pada perkembangan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, perlu makanan yang bergizi, cukup banyak istirahat, dan aktivitas ramai berselang-seling dengan aktivitas tenang. Yang kedua, perlu melatih fisik anak melalui permainan sepak bola atau permainan lain, seperti berenang dan sebagainya. Yang ketiga, permainan dibutuhkan sebagai selingan belajar, bekerja, dan bermain kegiatan-kegiatan harus seimbang. Nah, lalu yang terakhir adalah implikasi perkembangan sifat-sifat kepribadian. Implikasi karakteristik perkembangan kepribadian dalam pendidikan yang ada dan berkembang merupakan suatu keterkaitan beberapa faktor yang mempengaruhi sifat-sifat khusus
para peserta didik, dalam hal ini siswa dan mahasiswa, untuk berlangsungnya suatu pendidikan yang formal dan baik. Lingkungan sekolah mempunyai pengaruh besar terhadap perkembangan peserta didik. Sekolah selain mengembangkan fungsi pengajaran, juga fungsi pendidikan. Dalam kaitan pendidikan, sekolah dalam istilahnya rumah kedua bagi siswa, merupakan tempat rujukan dan perlindungan jika mereka mengalami masalah. Upaya-upaya yang dapat dilakukan pengajar dalam hal memahami siswa sebagai sosok remaja, yaitu yang pertama itu membantu siswa dalam menemukan jati diri dan menghadapi kegagalan yang dihadapinya. Yang kedua itu adalah emosi yang memuncak adalah karakteristik siswa. Guru dapat membimbing remaja untuk pengendalian emosi negatif. Yang ketiga itu adalah mengajari cara memahami orang lain, dan toleransi merupakan cara guru dalam mendidik remaja. Dengan mempelajari berbagai karakteristik remaja akan sangat membantu siswa yang masih dalam masa berkembang untuk keberhasilan proses pengajarannya. Karena setiap remaja berbeda, maka guru mau tidak mau harus bisa menjadi teman atau orang tua bagi anak didik itu sendiri. Diperlukan sikap polos, objektif terhadap siswa, adil, dan juga menunjukkan perhatian serta rasa simpati dalam menghadapi peserta didik. Di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan dalam aspek kepribadian. Kepribadian atau yang disebut dengan personality merupakan salah satu kajian psikolog yang lahir berdasarkan pemikiran, kajian, dan temuan-temuan hasil praktik penanganan kasus para ahli. Objek kajian kepribadian adalah human behavior, perilaku manusia yang pembahasannya terkait dengan apa, mengapa, dan bagaimana perilaku tersebut. Kepribadian atau yang disebut dengan personality adalah mencakup keseluruhan pikiran, perasaan, dan tingkah laku. Kesadaran dan ketidaksadaran kepribadian pembimbing orang yang menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial dan lingkungan fisik. Sejak awal kehidupan, kepribadian adalah kesatuan atau berpotensi membentuk kesatuan. Ketika mengembangkan kepribadian, orang harus berusaha mempertahankan kesatuan dan harmoni antar semua elemen kepribadian. 5 besar aspek-aspek dalam kepribadian. Yang pertama itu extraversion, yang kedua agreeableness, yang ketiga conscientiousness, yang keempat neurotik, yang kelima openness to experience. Terima kasih. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 7, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.